membenarkan, menafikan, justified bahwa dia katakan there is no God, tiada Allah, karena Allah telah membuat provision untuk manusia supaya mereka dapat mengetahui bahwa there is a God yang di atas semuanya melalui ciptaannya, bulan, bintang, hutan, rimba. Allah melakukan itu kuasanya supaya tiada manusia yang dapat dibenarkan. Mereka mengatakan there is no God, karena Allah membuat provision supaya manusia ciptaannya dapat mengetahui bahwa there is God, dan supaya mereka mencari siapa Allah itu. Tetapi dalam ayat itu manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang dilakukan oleh tangannya, seperti buat patung-patung dan sesuatu yang menggantikan Allah pencipta itu, digantikan dengan ciptaan manusia. So ini berhala. Ini adalah berhala. Itu dari dulu, itu dulu, zaman dulu. Tapi ada berhala zaman modern yang tidak semestinya patung-patung, tetapi yang berhala, yaitu sesuatu yang kita utamakan, yang kita tinggikan, kagumi lebih daripada Allah, sehingga tidak ada ruang bagi Allah di tempat dalam hati kita, dalam hidup kita. Ini berhala, sesuatu yang kita sangat kasihi, sangat sayangi, sangat sanjung tinggi. Apakah itu benda, apakah itu manusia, apakah itu sesuatu yang lain, yang modern, apa yang kita sembah, yang kita sangat utamakan dalam hidup kita, itu menjadi berhala. Apakah itu manusia, binatang, pokok, benda, sesuatu yang dari ciptaan. So itu berhala. Firman Tuhan kepada Israel dalam Keluaran 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia jelas memberi petunjuk, beri ajaran, teguran kepada umatnya yang dipilihnya, orang Israel, supaya mereka tahu hatinya Tuhan, hatinya Allah, dan dia tidak mau ada yang dapat mengganti dia. Dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena mereka cenderung dipengaruhi oleh bangsa lain yang menyembah Allah yang bukan Allah pencipta, Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhan Allah memberitahu kepada mereka, jangan menyembah yang lain, jangan ada Allah selain pada aku di hadapanmu. Tapi Israel juga menyembah, dipengaruhi oleh karena orang yang di sekitar mereka menyembah berhala selain pada Tuhan Allah. Di dalam Keluaran 32 sampai 34, the Israel worship the golden calf, anak lembu, dan Keluaran 32 sudah diberitahu jangan, tapi perjalanan hidup mereka juga dilalaikan, dipengaruhi kecenderungan hati mereka menyembah lembu tuangan ataupun the golden calf. Ini lembu kecil. Keluaran 32 ayat 3 sampai 4. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, pada ini Moses sedang di atas gunung. Dia pergi menerima the Ten Commandments. Allah, tangan Allah yang melukis, yang menulis atas batu. Tangan Allah sendiri, the hand of God, the finger of God, writing on the rock, memberi kepada Musa supaya Musa bawa kepada orang Israel the Ten Commandments. Ini ditulis oleh tangan Allah atas batu. Tangannya yang Musa tempat menulis the Ten Commandments untuk orang Israel. Waktu itu lama tunggu Musa, tidak tahu kemana Nabi Musa pergi. Harun, buatlah satu Allah untuk kita sembah.
Bagi Musa ini kita tidak tahu mana dia pergi sudah. Lama tunggu. Jadi hati mereka mau sesuatu yang disembah, mereka lupa Allah yang benar yang membawa mereka keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberi gerakan dalam hati orang Mesir, Egypt, supaya mereka meminta emas dan semua yang mereka minta pakaian, mereka memberi dengan rumah ke rumah, bilik ke bilik. Orang Israel keluar dari tanah Mesir kaya dengan harta emas Egypt. Mereka memberi karena Allah bergerakkan hati orang Mesir. Mereka memberi karena Tuhan tidak mau mereka keluar kosong. Jadi mereka banyak emas. Itulah mereka ada anting. Waktu mereka di tanah Mesir tidak ada anting emas. Tapi waktu mereka keluar diberkati oleh anugerah Tuhan. Semua ada anting. Tapi pada masa ini itulah mereka lupa Allah. Mereka suruh Aaron membuat patung. Mereka tahu apa yang orang Mesir sembah waktu mereka di tempat mereka. Jadi mereka copyright suruh Aaron buat lembu, anak lembu dari emas. Mereka ambil anting minta satu, sehinggalah emas itu banyak, sehingga digumpul dan dibentuk, mungkin mereka bakar dan menjadi lembut, sehingga Aaron kerada pandai, dia tukang air semis dan buat bentuk golden calf, anak lembu dengan emas yang diambil daripada orang Israel. Dia buat bentuklah, Israel inilah Allahmu, digantikan Allah dengan anak lembu emas menanti Musa. Itulah pada mulanya Allah memberitahukan kepada mereka, jangan ada Allah selain dipadaku. Waktu mereka di tanah Mesir, mereka dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang mereka lihat di situ. Dan apabila mereka balik, ada yang banyak mereka dipengaruhi kecenderungan hati mereka mau menyembah sesuatu, jadi harus membuat patung emas bagi mereka. Nah, itulah Tuhan tidak mau ada sesuatu yang disembahkan saja pada dia. Karena hati manusia cenderung. Waktu mereka susah, mereka menyembah Allah dan benar mencari Tuhan. Karena mereka tahu mereka di dalam captivity karena mereka memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi mereka berseru pada Allah yang benar. Sehingga Tuhan Allah memberi deliverer melalui Musa. Tapi apabila mereka keluar bebas dan senang, mereka lupa. Mereka kembali membuat satu patung emas itu supaya menjadi Allah Tuhan mereka. Nabi Musa dan termasuk Nabi Musa, tentang Nabi Musa. Sampai pada hari ini tidak ada manusia tahu di mana Nabi Musa dikebumikan. Tiada manusia yang tahu tempat lokasinya, bahkan tahu mayatnya, tubuhnya Nabi Musa dikebumikan. Allah sendiri, Allah pencipta yang menguburkan Musa. Wow, Musa mati, Allah sendiri yang menguburkan dia. Pada masa itu malaikat Archangel Michael bergaduh, discussion, ada perbualan dengan iblis, karena iblis mau ambil tubuh Musa, mayat Musa yang dikuburkan oleh Allah sendiri. Jadi dia mau ambil tubuh Musa, tapi Archangel Michael melarang mereka dua berjumpa, mau ambil mayat Musa pada masa itu. Tetapi pengulu malaikat Michael, ini dalam Yudas 1 ayat 9. Tetapi pengulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, dia tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dalam tafsiran Inggris, the Lord rebuke you.
Tidak pakai kira-kira. Kalau dalam masyarakat kira-kira ini macam belum jadi betul kiranya kira-kira. Tapi dalam bahasa Inggris terserah the Lord rebuke you, tidak kira-kira lagi. Namun demikian ketua malaikat Michael tidak berani melafazkan sepatah pun kata nista ketika berbalah dengan iblis tentang jenazah Musa. Mikael hanya berkata, Tuhan murkai kamu. Ini true. The Lord rebuke you. Tidak kira-kira lagi. Mungkin karena itu dalam pengertian mereka. Tapi kalau saya lihat itu, kira-kira ini belum pasti ini. Tapi dalam itu, the Lord rebuke you. Jadi dia tidak mengucap iblis. Dia hanya katakan, Tuhan murkai kamu. Mereka bergaduh, bukan bertentangan. Kenapa iblis mau ambil mayat Musa? Kalau malaikat Mikael tidak ada di situ, memang diambil karena dia tahu lokasinya. Tapi Archangel Michael pergi situ jaga mayat Musa dan melarang diambil. Kematian Nabi Musa dalam Ulangan 34 ayat 4 sampai 8. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. So, tanah yang milik Israel adalah tanah yang ada sumpah, tidak sumpah memberi kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mempunyai segenap bumi ini, yang menciptakan bumi ini, Dia yang memberi tanah ini milik Israel. Dia sumpah. Demikian firman Tuhan kepada Nabi Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Wah, Nabi yang sangat dasar handal yang Tuhan pakai dengan luar biasa, memimpin Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia tidak dapat masuk oleh karena sedikit pemberontakan. Karena manusia biasa lah. Pada suatu ketika Tuhan suruh karena orang Israel komplain terhadap air minuman, itu dalam pada gurun. Tapi Tuhan Allah suruh Musa ketuk batu, ketuk, keluar air di situ mereka minum. Jalan lagi, tempat tidak ada air lagi mereka marah kepada Nabi Musa, marah kepada dia, komplain. Manusia orang pada masa itu sangat komplain. Jadi stres Musa, pemimpin beribu orang orang Israel. Saya tidak ingat jumlah, ada Alkitab memberitahu jumlahnya. Stres Musa karena mereka komplain. Sudah pun Allah beri mana free mereka makan, masih juga tidak puas. Pada suatu ketika, pada suatu hari mereka komplain kepada Nabi Musa lagi, minta air. Jadi stres Nabi Musa memimpin mereka. Stiff neck people, pada firman Tuhan. Tuhan bilang kepada dia, speak to the rock. Pada suatu ketika yang pertama dia suruh pukul, tapi yang this time Allah instruct Musa, speak to the rock, supaya orang Israel tahu reverend saya. Speak to the rock. Tapi Musa marah sudah, stres marah dia. 2 kali dia pukul batu itu. Sekali dia pukul belum keluar air, pukul lagi sehingga 2 kali air keluar. Tapi Tuhan mau dia buat pada masa itu, just speak to the rock. Tapi dia sudah marah hatinya. Kamu orang Israel, Musa bukan Tuhan, bukan Allah. Saya ikut instruction saja. Dia marah dah, pukul sudah. Dia tidak ingat. Tuhan sudah cakap, just speak. Tapi kali dia marah sudah. 2 kali, bukan sekali. Yang pertama sekali, tapi kali dua kali dia marah. Belum lagi, keluarlah ya. Oleh sebab itu, Tuhan bilang sama dia, because you disobeyed me, sikit saja. Kamu lihat di bawah ada menaikkan itu gunung itu. Kamu lihat saja, itulah negara yang perjanjian itu. Kamu lihat dengan matamu, tapi kamu tidak
akan menyeberangnya. Kata Tuhan, kabar dia, karena kamu disobek, saya suruh cekap tapi kamu pukul 2 kali. Karena dia sudah marah, ikut emosinya pada masa itu. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, the land of the Moabite. Bangsa asing ini Moabite. Itu tanah yang Allah beri kepada Israel. The land of the Moabite Canaanite. Tapi Tuhan yang memilih hak atas tanah yang diciptakannya. Dia yang punya bumi ini. Dia mau beri kepada siapa saja. Dia beri tanah itu dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah perjanjian itu. Dan pada masa ini lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di situ, lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Allah sendiri yang menguburkan kawan ini, karena firman Tuhan katakan Moses afraid of God. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wow, extraordinary. Karena Tuhan pelihara hidup dia sebagai hamba. Tapi assignment itu selesai. Dia harus mati. Dalam firman Tuhan katakan manusia hanya hidup sekali dan akan mati juga. Itulah ada 2 nabi dalam firman Tuhan yang tidak mati. Pada suatu hari gelap waktu di Great Revolution mereka akan mati. Yang saksi dalam Alkitab dalam Wahyu, the 2 witness, yaitu bukan Musa, karena Musa telah mati, yaitu siapa? Elijah dan Enoch. 2 manusia yang tidak mati-mati, Allah angkat mereka hidup dari dunia ini, masuk ke hadirat Tuhan. Pada masa itu nanti, waktu mereka turun menjadi bersaksi, waktu masa the Great Revolution itu, setelah mereka selesai assignment mereka bersaksi kepada manusia, Antichrist mengalahkan mereka 2. Mereka mati dan tidak ada yang mau kubur mereka. 3 hari mayat mereka di Pandonyo sana. Tidak ada yang mau kubur. Pada hari yang ketiga Tuhan beri mereka nafas dalam tubuh mereka. Mereka angkat balik ke surga. Dilihat oleh manusia lagi. Waktu mereka mati, wah, manusia kirim hadiah pada kawan-kawan. Karena mereka 2 ini menyusah hidup manusia pada masa itu, bersaksi supaya manusia bertobat, diselamatkan. Tapi manusia keraskan hati, sehingga mereka 2 dibunuh. Dibenarkan mereka dibunuh oleh Allah. So, mereka mati. Tapi pada hari ketiga mereka bangkit, balik ke surga. Jadi 2 manusia ini yang belum mati, firman Tuhan katakan, for it is destined for men to die once and to face judgment. Jadi semua manusia mati. Yesus Kristus yang mati dan pertama bangkit daripada kematian. So pada masa itu 2 nabi ini yang mati, bangkit lagi, Elijah dan Enoch. Karena sekarang mereka dengan Tuhan di surga, mereka belum mati. Pada masa itu nanti mereka akan turun ke dunia supaya mati dan masuk dalam alam kekal. Itu assignment mereka. Jadi Nabi Musa pada masa ini masih terang mata dia, belum tidak kabur. Kekuatannya pun sama saja. Wah, meskipun umur 120, tapi harus mati juga. Tuhan Allah yang menguburkan dia. Allah sendiri menguburkan kawannya, mayat Musa. Dia bawa dan lihat, ini yang saya janji tanah perjanjian itu. Tapi kamu sendiri tidak dapat masuk. Kamu lihat saja. Nah, sudah itu matilah dia, tidak sakit, tidak apa-apa, mati saya cukup assignment dia. Allah yang memberi dia hidup, kuburkan dia di lembah di tanah Moab. Tapi tidak ada orang yang tahu sampai pada hari ini. Iblis tahu, Michael tahu, Archangel mereka bergaduh situ. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur
dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Tuhan Allah sembunyikan mayat Moses daripada orang Israel. Kenapa? Untuk mengelakkan mereka akan menyembah Musa. Sekiranya mereka menemui mayat Musa, pasti garanti mereka akan ambil mayat Musa dan membuatnya jadi berhala, shrine untuk disembah. Karena selama dia dengan orang Israel, dia adalah pemimpin yang dikagumi, dekat dengan Allah. Jadi Tuhan sengaja menguburkan Musa dan tidak orang Israel tahu, supaya menolong mereka. Jangan-jangan mereka bertemu dengan menemukan mayat Musa dan mereka pasti akan ambil. Itulah iblis usaha mau mengambil mayat Musa. Kalau dia dapat mengambil mayat Musa, pasti dia akan bawa kepada orang Israel dan supaya mereka menyembah berhala. Kalau mereka menyembah Musa, mereka menyembah berhala. Jadi itulah maksudnya Allah sendiri yang menguburkan Musa dan tidak diberitahu lokasinya kepada orang Israel. Mereka mencari tidak dapat. Iblis tahu, tapi itulah iblis usaha bergaduh sampai bergaduh, tapi dia tidak dapat melawan Michael the Archangel. Dia yang menjaga mayat Musa pada masa itu. Itu tujuannya iblis mengambil mayat Musa, supaya nanti orang Israel tetap disesatkan menyembah berhala. Itu yang tujuannya. Dalam firman Tuhan juga tidak dibenarkan menyembah sesiapapun, menyembah malaikat juga. Seperti dalam Wahyu 19 ayat 10. Maka tersumpullah, ini Nabi Yohanes waktu yang menulis Wahyu. Maka tersumpullah aku di depan kakinya, di depan kaki malaikat yang menyatakan revelation itu kepada Yohanes. Maka tersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Malaikat kudus tidak mau disembah. Kalau malaikat yang supernatural mau disembah, itu adalah malaikat iblis. Malaikat yang hamba Allah tidak mau disembah, karena mereka tahu itu adalah pemberontakan. Jadi mereka tidak melarang manusia menyembah. Jika ada makhluk ataupun malaikat supernatural yang didewa-dewakan, itu adalah daripada sumber iblis, bukan daripada malaikat kudus, bukan daripada Allah. Nah, saudara-saudari, untuk kali ini kita tidak akan mendalami ancestor worship ataupun tradisi manusia. Waktu itu kita akan mengkajinya. Firman Tuhan juga katakan manusia juga boleh menyembah berhala kalau mereka mengutamakan, menempatkan tempat utama tradisi manusia daripada firman Tuhan. Seperti orang Israel juga, mereka mengubah Taurat Allah, apa yang Tuhan mau dengan tradisi mereka, seperti cuci tangan dan semuanya adalah tradisi manusia. Tuhan Yesus katakan hati mereka tidak menyembah Tuhan, mulut mereka saja. Jadi dalam era modern kita, budaya tradisi manusia jika diutamakan daripada Taurat ataupun prinsip Allah, itu menjadi berhala. Kita akan masuk dalam itu pada suatu masa akan kajikan ancestor worship dan traditions of men. Nah, untuk kita pada hari ini, apakah yang coba diminishing the place of God in your heart? What is that? They try to diminishing the place of God in your heart. Apakah sesuatu yang seakan
menduakan Tuhan daripada hati Anda. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspada terhadap segala berhala. Apakah yang coba mengambil tempat, mengalihkan tempat Allah daripada hati kita, itu menjadi berhala. The rich young ruler, seorang anak muda yang kaya itu, kaya raya, yang menjadi berhala dalam dirinya sehingga meninggal Yesus, sehingga dia dapat ikut Tuhan adalah kekayaannya. Itulah yang menyerapkan hatinya, yang winnisah, menjadi berhala bagi dia. Kadang-kadang manusia sendiri itulah yang berhala bagi dia, worship of himself, dan apalagi kekayaannya, apa yang ada pada dia. So itu menjadi berhala modern jika kita worship diri kita ataupun sesuatu yang lain, dan termasuk harta benda kita. Anything that try to diminishing the place of God in our heart is become idolatry. Bukan patung-patung yang pasti kita tidak semua menyembah patung-patung kayu itu, tapi inilah sesuatu yang menjadi berhala modern dalam hati kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini yang Tuhan mau. Dia harus kita makan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah surat kepada orang Kristen, saudara saya, yang Gentile Kristen, yang mengikuti Yesus. Gentile dan Jews, satu bangsa, satu identity, yaitu Kristen. Orang Jew harus diselamatkan melalui Yesus, sama dengan kita. So ini adalah nasihat untuk kita yang dalam Kristus. Saya ulangi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Senantiasa kita perhatikan hati kita untuk diri kita. Senantiasa kita harus memperhatikan hati kita, kecenderungan hati, the motivations of our heart. Waktu suka, waktu susah dalam perjalanan hidup kita, dan juga waktu senang, waktu tenang. Tuhan harus di-reverend dalam hati kita. 1 Petrus 3 ayat 15. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu, dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan apabila seorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu. Jawab dengan lemah lembut. Jadi ini yang Tuhan mau untuk kita. Always hormati Tuhan dalam hati kita. Waktu bila-bila, waktu susah, waktu suka, waktu senang. The place of God in our heart, nothing else can replace. Ini yang Tuhan mau. Waktu suka, waktu senang, sentiasa. Makanya tanggung jawab kita memperhatikan hati kita, guide our heart, daripada menyingkirkan tempat Tuhan dalam hati kita. Amen. Memang tidak kita menyembah patung-patung yang
batu kayu, tapi ada ilah-ilah yang modern. Idolatry. Yaitu jika sesuatu yang coba mengambil tempat terutama sehingga kita sepertinya terikat menyembah dia. Sesuatu itu seperti the risk yang main, dan juga manusia dan benda yang lain. Tuhan mau sebagai orang Kristen, orang percaya, tetap mengutamakan dia. Tetap dialah yang kita utamakan. Refer kepada dia dalam segala sesuatu. Waktu makan, minum, kata firman Tuhan, apa yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan, harus berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari, sampai Wahyu, sampai hampir pertukaran zaman surga bumi baru, masih ada manusia menyembah berhala. Masih ada tempat menyembah berhala, baik tepikung dan tempel, dan juga apa yang manusia selain pada Allah sembah. Sampai Wahyu masih ada, sehingga Tuhan datang mengubahkan segalanya. After the tribulation, baru tidak ada manusia menyembah berhala lagi, karena iblis masih ada, masih menggoda. Bahkan kita lihat di sekitar kita, di dunia kita juga, di tempat yang lain juga, tempat worship manusia menyembah berhala mewah lagi daripada gereja. Amen. Ada yang begitu, tapi ada juga gereja yang mewah besar, tapi kebanyakan tempat berhala masih tetap ada, bahkan lebih besar lagi. Hati manusia memang masih menyembah berhala. Sampai Wahyu masih ada, sehingga juga mereka melihat kemurkaan Allah di atas dunia ini. Mereka tahu itu malapetaka datang dari Allah, tapi hati mereka keras. Mereka mengutuk Allah yang berkuasa atas malapetaka yang mereka alami itu. That's why Tuhan adil di dalam hukumannya. We cannot blame God. Dia mengasihi manusia sehingga dia sendiri datang memberikan anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah itu datang menjadi penebus manusia, bahkan disalib, mati. Karena itu jalan keselamatan melalui dia yang menanggung kejahatan dosa manusia di atas dirinya, sehingga dia yang mati, salib, mati dan dikuburkan. Tapi dia bangkit karena dia Allah yang Maha Kuasa, suka menjadi juru selamat orang percaya. Begitu degilnya Indonesia di dunia ini. Tapi kita harus ikut firman Tuhan. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal itu. Sejarah yang berlaku dalam Old Testament menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita tidak ulangi kesilapan. Firman Tuhan diberikan karena Tuhan mengasihi kita. Tetapi firman Tuhan juga katakan, memang tidak semua manusia diselamatkan. Dalam Wahyu jelas menyatakan kekerasan hati manusia, sehingga mengetahui kedasarkan hukuman murka Allah atas manusia di dunia ini juga, maka tidak bertobat. Malaikat pada suatu hari kelak akan juga menginjili manusia. Tidak semua juga bertobat. Tapi kita bersyukur karena kita adalah seseorang di antara yang diberkati. We are the blessed one. Amen. Pada hari ini, so peganglah iman kita pada Yesus Kristus. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan karena firman-Nya adalah kehendaknya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita.